memuji dan menyembah Tuhan. Kita masuki hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh sukacita. Kita masuk rumahnya, berkumpul bersama, menyembah Yesus. Kami undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dalam pertolongan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap kekal selama-lamanya, dan kita boleh terus menyembah dan memuliakan Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan. Jemaat Tuhan yang kasih, apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan, membuat hati kita tenang teduh. Kita merasa nyaman kemanapun kita pergi. Tak ada rasa khawatir sedikit pun di hati kita, karena Tuhan akan selalu membimbing kita di jalan yang ditunjukkannya, yaitu jalan kebenaran. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama, ya Tuhan bimbing aku.
menghapus dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami berterima kasih atas kekuatan dan rahmat-Mu yang olehnya kami telah disambutkan untuk dapat melalui hari-hari yang penuh masalah dan perkumpulan bersama Engkau. Kami juga berterima kasih atas setiap berkat jasmani maupun rohani yang senantiasa mengalir di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu, Engkau telah memanggil kami untuk datang di tempat ini, beribadah bersama di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh belas kasihan, kami mengaku di hadapan-Mu atas setiap kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun atas ketidakmampuan kami dalam mengasihi sesama kami dengan kasih yang tulus ikhlas. Kami mengakui segala kekurangan kami sebagai umat-Mu, kelemahan iman, ketidaksetiaan kami, pelanggaran dan kelalaian kami, sehingga telah membuat kami gagal untuk tetap hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengaku kepada-Mu sebagai jemaat yang telah Kau kuduskan dan utus ke dunia ini. Seringkali terjadi kesalahpahaman dan perselisihan di antara kami, sikap mementingkan diri sendiri dan mudahnya pengharapan kami telah membuat kami tertutup dan tidak menjadi kesaksian bagi dunia ini. Ya Bapa yang rahmani, nyatakanlah kepada kami pengampunan dan damai sejahtera. Lepaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharulah hidup kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Memiliki hubungan pribadi dengan Allah dimulai ketika kita menyadari kebutuhan kita akan Dia. Kita sungguh-sungguh mengakui kalau kita adalah orang berdosa, sehingga melalui iman kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Allah Bapa Surgawi kita selalu memiliki keinginan untuk dekat dengan kita, untuk memiliki hubungan yang intim dengan kita. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus lebih setia dan lebih dekat akan Tuhan, karena hanya Dia pribadi yang mengenal hati kita.
izinkan ya Tuhan, kami mau tinggal bersama dengan Engkau. Bukan hanya karena supaya kami aman, tapi hari ini kami mau bersama-sama duduk diam di hadapan Tuhan, mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, inilah hati kami, untuk kami boleh disegarkan melalui kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu ada di dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh waktu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan tema kita. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang dasar dari pertumbuhan kerohanian kita adalah bagaimana kita mengenal pribadi Tuhan Yesus dan mengalami karyanya. Hari ini kita akan melanjutkan, dan ini juga merupakan dasar pertumbuhan rohani kita, yaitu hubungan pribadi dengan Kristus atau dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan gambar di depan, saya kira rumah ini miliknya siapa ya? Jelas bukan miliknya Pak. Apa ada di antara kita yang memiliki rumah seperti ini? Aku sedang membayangkan nanti saya akan punya rumah seperti ini. Baik itu saya sendiri, anak saya, atau cucu saya. Nah, ini rumah yang begitu bukan hanya besar, tapi kalau dilihat indah. Ini adalah bentuk rumah minimalis yang terbaru. Jadi kalau Bapak Ibu mau membangun rumah minimalis, itu bukan berarti rumahnya kecil, Bapak Ibu ya. Ada salah paham. Rumah minimalis rumahnya hanya sepetak ya. Enggak. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga ruang-ruang yang ada di dalamnya itu sangat bermanfaat bagi penghuni. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan rumah ini bisa berdiri, dibangun seperti ini, tentunya tidak terlepas dari yang namanya fondasi. Apakah Bapak Ibu melihat fondasinya? Fondasi itu tidak kelihatan. Tapi kalau fondasi itu tidak ada, rumah ini tidak bisa berdiri. Jadi sesuatu yang penting, walaupun dia tersembunyi, ya. Nah, demikian juga ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengalami karya Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita, tidak ada yang tahu. Misalnya di tes, Bapak Ibu sudah mengenal Tuhan Yesus, jawabannya dia pasti akan menjawab, saya sudah mengenal, tapi sejauh mana mengenal? Nah, itu kan tidak ada ukurannya. Jadi yang namanya kerohanian itu ukurnya agak sulit. Kalau kita mengukur tinggi badan pakai meteran, ya. Kalau kita mengukur luas tanah, gampang. Tetapi kalau kita mengukur kerohanian seseorang, bagaimana hubunganmu dengan apa? Bagaimana pengenalanmu akan Tuhan Yesus? Siapa Tuhan Yesus? Oh, bisa macam-macam. Dan itu tidak bisa dikatakan satu orang lebih mengenal dibanding yang lain. Atau kalau kemudian ditanya, apakah sudah mengalami karya Kristus? Apa karya Kristus? Secara singkat kita memahami Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya. Dia menggantikan kita. Yang seharusnya kita yang dihukum mati, Tuhan Yesus yang dihukum mati.
Dia menebus dosa kita supaya kita tidak mati, tetapi kita memiliki hidup, kita diselamatkan. Nah, bagaimana kita mengalaminya? Jadi Bapak Ibu, itu tidak bisa kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Demikian juga kalau kita melihat yang berikut ini. Ini orang, Bapak Ibu. Ini pohon. Orangnya segini, pohonnya kalau di Jawa ini kalau mengatakan sesuatu yang besar nggak cukup besar itu. Nggak cukup ngomong gede, mantap. Ini pohon yang besar. Dan ini sebenarnya bukan hanya besar, ini tingginya, tinggi ya. Tingginya itu bisa lebih dari 50 meter. Jadi besar. Ya, orang Jawa senang dengan bahasa yang belum didengar. Gak hanya besar, kecil pun juga. Ya, Bapak Ibu, sama dengan rumah tadi itu. Rumah itu bisa dibangun seperti ini. Bahkan kalau kita lihat bangunan-bangunan sampai belasan puluhan lantai itu ya, pasti fondasi itu nomor satu. Tapi nggak kelihatan. Sama pohon yang besar dan tinggi ini, fondasinya apa? Akar. Akarnya masuk sampai sedalam apa? Bahkan di Amerika, saya belum pernah ke sana. Tapi menurut catatan di Google yang saya dapatkan itu, ada pohon-pohon besar itu. Selain dia itu menancapkan akarnya itu ke dalam tanah, akar itu juga saling terikat satu dengan yang lain. Akar pohon itu. Jadi kenapa pohon itu tetap bisa berdiri? Mereka bukan hanya akarnya kuat, tetapi ada akar-akar yang saling mengikat satu dengan yang lain. Nah, itu bicara hal yang beda. Tetapi akar itu akan menentukan bagaimana pohon itu tetap berdiri tegak atau tumbuh. Minggu lalu kita bicara tentang mengenal dan mengalami karya Kristus. Nah, ini nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Jadi ini Rasul Paulus ini bukan dengan kemampuannya sendiri, tapi karena kasih karunia. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, jadi nggak sembarangan. Jadi buat fondasi, buat dasar itu harus orang yang ahli, nggak sembarang orang. Kalau sembarang orang, ya nanti dasarnya itu ya asal-asalan. Ya. Telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atas. Jadi entah yang membangun di atas siapa, itu tidak masalah. Tapi dasar itu harus diletakkan bukan hanya dengan benar atau dasar yang benar. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu firman Tuhan katakan tubuh kita itu adalah bait Allah, rumah Allah, di mana Tuhan Allah itu bersemayam, berkemah, berdiam. Jadi
Jadi setiap kehidupan orang percaya sejak dia percaya Tuhan Yesus, dasar ini tidak boleh diubah. Jadi kalau saya percaya Tuhan Yesus hari ini sampai selama-lamanya, dasar itu tidak bisa diganti. Jangankan diganti, dibongkar aja nggak boleh. Karena ini ada dasar yang kuat. Karena apa? Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi itu sesuatu yang mutlak. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan aku adalah, itu dia mau mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus kan ngomong, akulah jalan. Orang mau ngikuti atau nggak ngikuti, Yesus itu terjalan. Artinya mutlak di situ. Orang mau percaya nggak percaya, nggak peduli, Yesus tetap jalan. Demikian juga dengan kebenaran. Orang mau terima kebenaran di dalam Yesus atau nggak terima, menolak, Yesus tetap kebenaran. Orang mau komplain Yesus itu hidup atau bukan, Yesus itu tetap hidup. Inilah sebuah kemutlakan. Nah, beda dengan manusia, nggak ada manusia yang mutlak. Aku adalah seorang ayah, aku adalah seorang suami. Nggak bisa mutlak, karena pada waktu-waktu tertentu saya tidak bisa menjadi seorang suami, tidak bisa menjadi seorang ayah yang sebagaimana diharapkan. Jadi ada kelebihan sekaligus ada kekurangan, itu manusia. Tetapi Tuhan enggak. Tidak ada kekurangan sama sekali, tidak ada kesalahan. Artinya apa? Mutlak. Jadi nggak bisa dibantah. Makanya kalau dalam kehidupan kita mau percaya Tuhan Yesus, Tuhan itu enggak untung. Kita mau menolak Tuhan Yesus juga enggak. Kalau mau dalam kehidupan praktis, kita mau pergi ibadah di gereja, itu tidak menguntungkan Tuhan. Kita nggak pergi ibadah di gereja, Tuhan juga nggak rugi. Karena apa? Kita tidak sedang memberikan sesuatu kepada Tuhan yang Tuhan butuhkan. Nah, justru kita yang membutuhkan Tuhan. Jadi jangan pernah kita berpikir ketika kita berurusan dengan Tuhan, Tuhan itu butuh saya. Bukan Tuhan yang butuh kita, tetapi kita yang membutuhkan. Kalau mau dalam kehidupan praktis, kita mau pergi ibadah di gereja, itu tidak menguntungkan Tuhan. Kita nggak pergi ibadah di gereja, Tuhan juga nggak rugi. Karena apa? Kita tidak sedang memberikan sesuatu kepada Tuhan yang Tuhan butuhkan. Nah, justru kita yang membutuhkan Tuhan. Jadi jangan pernah kita berpikir ketika kita berurusan dengan Tuhan, Tuhan itu butuh saya. Bukan Tuhan yang butuh kita, tetapi kita yang membutuhkan. Makanya kalau dibuat gambarnya seperti ini, di dalam pertumbuhan itu paling nggak ada 3 bidang ini, pemahaman pengajaran, kedewasaan karakter, dan yang ketiga pekerjaan pelayanan. Inilah yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dia bertumbuh dalam pengajaran, pemahaman pengajaran,
dia bertumbuh dalam kedewasaan karakter, dan yang ketiga bertumbuh dalam pekerjaan pelayanan. Dan itu dasarnya adalah mengenal dan mengalami karya Kristus. Tanpa pengenalan dan mengalami karya Kristus, mustahil kita mengalami tiga hal ini. Mustahil kita bertumbuh di dalam tiga hal ini. Bukan hanya sedikit bertumbuh, sama sekali tidak akan bertumbuh. Karena sebelum orang itu mengenal dan mengalami karya Kristus, dia tidak akan mengalami tiga. Sekarang coba kita cek masing-masing. Apakah benar? Kalau orang nggak yakin bahwa Yesus, minggu lalu saya jelaskan arti Yesus ada. Yehoshua, Allah yang menolong, artinya juru selamat. Kristus, artinya yang diurapi. Siapa yang diurapi? Raja, imam, dan nabi. Yesus bukan menyandang salah satu jabatan itu, tetapi tiga jabatan itu ada di dalam diri. Sebagai raja, dia adalah raja di atas segala raja. Dia menguasai seluruh alam semesta ini, bukan hanya wilayah tertentu. Sebagai imam, dia tidak hanya mempersembahkan kurban sebagai persembahan, tetapi dia memberikan dirinya sebagai kurban. Dan sebagai nabi, dia bukan hanya pemberita, dia adalah berita itu sendiri. Dia adalah sang berita. Jadi ketika kita mengenal pribadi Yesus, kita melihat bahwa Yesus yang kita kenal, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Dia adalah di dalam kitab Ibrani mengatakan, dia adalah pengantara antara kita dengan Tuhan Allah. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ya kan? Di bait suci itu ada tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang kudus itu adalah di mana para imam itu ada di ruangan itu. Sedangkan di ruang maha kudus itu adalah para imam besar. Ya, jadi kalau zaman sekarang itu di ruang kudus itu para pendeta gitu ya. Tapi kalau di ruang maha kudus ini ketua sinode. Jadi tidak sembarang orang boleh masuk ke sana. Ada pemisah. Tapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, tirai bait suci itu terbelah. Artinya menunjukkan apa? Tidak ada batas lagi antara manusia dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang mewakili manusia dengan Tuhan, yaitu digantikan oleh Tuhan Yesus. Makanya dia adalah pengantara antara manusia dengan Tuhan. Orang percaya dengan Tuhan. Nah, kalau sebelumnya umat itu mau menyampaikan doanya, dia harus ngomong dulu sama para imam. Gak bisa berdoa langsung, gak bisa. Terus sekarang kan kita bisa langsung ya, pakai langsungnya gak bisa. Jadi gak perlu tunggu jadwalnya pendeta gitu ya. Doa, nggak usah nunggu. Bapak repot. Kenapa? Saya minta didoakan. Ya itu juga nggak salah gitu. Karena dia ini berdoanya pendeta ini saya manjur gitu ya. Hanya dua kemungkinan orang didoakan yang sakit itu ya. Sembuh dan sembuh selama-lamanya. Sembuh itu berarti
sakit, sehat, beraktivitas kembali. Kalau sembuh selama-lamanya, kayak kemarin ibu-ibu yang ikut wanita yang ikut apa ibadah kemarin, jadi katakan siapa yang mau untung? Karena semua katakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah siapa yang mau untung? Iya loh. Bagi orang meninggal, bagi orang Kristen, kematian itu bukan kesusahan, tetapi sukacita, keuntungan. Makanya ketika ada orang meninggal, orang Kristen tetap nyanyi. Sampai lahir sampai meninggal kan nyanyi. Dan itu pun masih dianggap mengganggu tetangga. Banyak orang Kristen kalau ibadah lagi nyanyi, kemudian dengar sholat, tiba-tiba langsung nyanyinya dihentikan. Apa ya? Enak paduan suara gitu dengan bahasa yang berbeda. Tapi karena kita mau menghormati, walaupun kita tidak dihormati ya. Jadi Bapak Ibu, balik lagi ke sini. Mengenal pribadi dan mengalami karya Kristus. Saya mengalami, masalahnya kita sudah mengalami belum? Nah, orang yang sudah mengalami karya Kristus sungguh-sungguh merasakan bahwa Yesus sudah menebus dosa saya. Maaf Bapak Ibu, kalau saya buat ilustrasinya agak kurang nyaman ya. Ilustrasi yang paling gampang, sederhana dipahami itu adalah pegadaian. Karena mungkin itu agak familiar sama kita ya. Urusan gadai-menggadai ini agak kita lebih paham gitu ya. Artinya apa? Ketika kita menggadaikan barang kita dapat apa? Dapat uang, tapi bukan uang gratis, uang pinjaman. Karena harus kita kembalikan bersama dengan bunganya, gitu ya. Nah, ketika gadaikan itu, barang yang kita gadaikan itu ada di tangan siapa? Kan di tempat pegadaian, nggak di tangan kita. Itu barang milik kita, tetapi ada di sana. Kecuali kalau kita sudah membayar, menebus, barang itu kembali menjadi milik kita. Dan demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, hidup kita gadaikan kepada iblis. Kita yang adalah milik Tuhan, kita menjadi milik iblis. Nah, bagaimana supaya kita ini menjadi milik Tuhan itu? Harus ditebus. Coba diingat-ingat Bapak Ibu menebus gadai paling besar berapa? Mungkin ada yang puluhan juta ya, bahkan ada yang sampai ratusan juta gitu. Tapi manusia ditebus dengan apa? Manusia berdosa. Dikatakan di Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah. Jadi harga yang harus dibayar adalah kematian. Jadi ketika Tuhan menebus kita untuk menjadi miliknya kembali, itu harus dibayar dengan kematian. Setiap bulan kita mengingat itu melalui bersama. Tapi masalahnya sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah karya Kristus ini sungguh-sungguh kita alami? Ataukah itu hanya menjadi semacam ritual biasa, tidak ada makna sedikit pun, tidak mampu mengubah kehidupan kita? Hidup kita tetap sama, makanya nggak bertumbuh. Kita tetap walaupun dikhotbahin tiap minggu,
baca Alkitab tiap hari, ya nggak berubah. Karakter kita ya tetap sama, sifat-sifat kita tetap sama sebelum dan sesudah percaya Tuhan itu sih tetap sama. Apalagi pekerjaan pelayanan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terlibat di dalam pelayanan di gereja, jangan berpikir Bapak Ibu itu menolong gereja ya. Kalau Bapak Ibu ngajar sekolah minggu, jangan berpikir itu nolongin komisi sekolah minggu ya. Termasuk saya ketika saya melayani di tempat ini bukan supaya gereja ini menjadi lebih baik ya. Karena apa? Ketika orang melayani itu karena dia mengenal dan mengalami karya Kristus. Jadi kalau kita mau bicara pelayanan, ini adalah dampak dari kita memiliki dasar ini. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8. Ya, kita akan baca secara bergantian. Yang Bapak Ibu duduk di bagian timur, baca ayat 1. Bagian tengah ayat 2. Kalau yang di belakang ikut ekstrimnya, ekstrim timur atau ekstrim tengah atau ekstrim barat, terserah. Terus kemudian yang bagian barat ayat yang ketiga. Demikian seterusnya, balik lagi ayat 4, 5, 6, 7, 8 berarti di tengah. Silakan mulai dari timur dulu. Anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa lah berusaha sahaja. Setiap ranting padaku dan tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih berbuah. Kamu memang sudah dari kalau firman ini katakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian dikumpulkan dan mendapatkan dalam api akan bergerak. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karena tidak apapun yang dilakukan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan tidak akan berbuat. Di bagian ini Tuhan Yesus menggambarkan hubungan pribadi dengan Kristus itu melalui pohon anggur. Gambaran tentang pohon anggur. Nah, pohon anggur itu adalah salah satu pohon yang tumbuh subur di Israel dari 7 jenis pohon di sana. 7 jenis itu apa? Pertama gandum, kedua selai,
ketiga anggur, keempat ara, kelima delima, keenam zaitun, dan ketujuh kurma. Itulah pohon-pohon yang tumbuh subur di Israel pada waktu itu. Dan salah satunya adalah anggur. Nah, di ayat 1 kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur." Artinya apa? Tuhan Yesus itu bicara tentang aku ini adalah batang anggur itu. Dan dikatakan apa? Bapakulah pengusaha. Artinya melalui gambaran pokok anggur ini Tuhan Yesus mau mengatakan, kita sudah baca tadi itu, seluruh ranting yang menempel pada batang pohon anggur ini semua boleh tetap hidup sampai berbuah, itu karena mendapat asupan, suplai makanan dari batang anggur itu. Nah, dengan kata lain, kalau kita bicara hubungan pribadi dengan Tuhan, berarti kehidupan setiap orang percaya itu harus melekat pada pokok anggur. Artinya hubungan ini bukan hanya sekedar menempel, tetapi sampai harus berbuah. Kenapa? Karena tadi dikatakan di perikop ini, kalau ranting itu tidak berbuah, apa yang terjadi? Dipotong. Artinya ini ranting yang tidak berguna. Jadi jangan kita berpikir aman-aman saja, tapi kita juga nggak usah khawatir. Sejauh kita menempel pada pokok anggur itu, kita pasti tumbuh, kita pasti berbuah. Hanya sekarang di sana ada catatan apa? Di ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu bukan cuma berbuah banyak. Kenapa? Balik lagi ke ayat 1. Kalau Bapak Ibu berkebun, ya, berarti kan walaupun Bapak Ibu bukan pemilik kebun itu, kan pasti kita menginginkan hasil dari kebun itu bukan sedikit, bukan hanya menghasilkan, pokoknya menghasilkan daripada tidak. Orang Jawa ini apa istilahnya? Penting balik modal gitu. Bapak Ibu, kalau kita usahanya cuma balik modal itu tutup air, itu apa? Kalau hanya sekedar balik modal, itu nggak beda dengan kita kerja bakti, kerja tapi nggak dapat upah. Masa tiap hari mau kerja bakti? Mau untuk kerja bakti aja tidak semua orang mau kan? Apa begitu tiap hari kerja bakti? Tapi kalau kita kerja dapat upah, dapat hasil, kan menyenangkan. Tetapi kan kita juga nggak terus, yang penting dapat hasil. Pasti kita ingin hasil hari ini lebih dari kemarin, besok lebih dari hari ini.
Paling tidak kalau di ada hitung harian, kita bisa hitung bulan, oh puji Tuhan hari ini saya dapat penghasilan sekian, berharap bulan depan walaupun nggak nambah banyak, ya ada peningkatan. Nah bayangkan di ayat 1 itu Bapak di surga itu pengusaha. Kira-kira kalau pengusaha mau rugi nggak? Nggak mau. Makanya apa? Kalau kita baca di perikop itu, ranting yang tidak berbuah dipotong. Ya, itu lebih ekstrim itu. Bukan hanya tumbuh, nggak berbuah dipotong. Karena apa? Dia nggak berguna. Makanya beberapa kali di sini diulang kata apa? Tinggal. Artinya hubungan pribadi dengan Kristus itu dijelaskan dengan kata tinggal di dalam Kristus. Nah sekarang pertanyaannya, maksudnya tinggal di dalam Kristus itu seperti apa? Mari kita lihat di ayat 4. Boleh Bapak atau Ibu atau siapa saja membacakan ayat 4 ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Dikatakan di sini kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu bunyinya seperti ini, tetap bersatu dengan aku, dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Tidak ada ranting yang dapat berbuah bila terlepas dari pokoknya. Begitu juga dengan kalian yang tidak bersatu dengan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan satu nasihat agar murid-muridnya tinggal di dalam aku. Nah, kata tinggal yang dimasukkan di sini, kata tinggal ini diterjemahkan berdiri tetap, bersiap siaga. Artinya apa? Kalau kita duduk, kita kan hanya siap untuk menerima atau mendengar. Tapi kalau kita berdiri, berarti kita itu siap-siap. Siap mau duduk lagi atau siap mau berjalan. Ada satu permainan Bapak Ibu, namanya Yesus berkata, ya. Namanya sebentar ya, biar nggak ngantuk. Ya. Jadi ketika saya katakan Yesus berkata duduk, Bapak Ibu duduk. Tapi kalau saya katakan Yesus berkata berdiri, Bapak Ibu berdiri. Nah, ini adalah permainan untuk semua umur, Bapak Ibu. Karena semua umur bisa berdiri dan duduk, ya. Ya. Kecuali yang tidak mau, ya. Kalau tidak mau saya tidak paksa, ya. Ya, dites dulu. Yesus berkata duduk.
Yesus berkata, berdiri. Ini tidak ada hukuman Bapak Ibu, tidak ada sanksi, jadi tidak usah khawatir. Tidak nanti yang salah disebut nyanyi ke depan, tidak. Yesus berkata, duduk. Yesus berkata, duduk. Yesus berkata, berdiri. Duduk. Yesus tidak berkata. Dia ngomong Pak Dwi. Kenapa? Konsentrasi. Yesus berkata, berdiri. Yesus berkata, berdiri. Duduk. Yesus berkata, berdiri. Yesus berkata, duduk. Berdiri. Dan aku berdiri. Ya, Bapak Ibu. Ya, olahraga sebentar ya. Jadi arti tinggal itu berdiri. Berdiri itu berarti siap untuk sesuatu. Nah, Tuhan Yesus itu mau ketika kita tinggal, kita tidak hanya sekedar tinggal, duduk diam-diam, nunggu berkat Tuhan gitu ya. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi kita jadi pengikut Tuhan Yesus itu kita tidak leyeh-leyeh Bapak Ibu, nggak nyantai, pokoknya melaku atau pokoknya melu, ya. Kita harus siap. Kenapa? Tantangan yang kita hadapi itu bukan tantangan hanya melawan darah dan tapi melawan penguasa negara. Makanya kita harus bertumbuh. Makanya ini menjadi dasar dalam pertumbuhan kita. Nah, secara singkat begini Bapak Ibu, kalau mengenal seseorang ada hubungannya. Kalau kita mengenal seseorang ada hubungan, kita membangun hubungan kan? Mengenal seseorang ngejium-jium, nggak saling ngomong gitu. Kalau kita kenal seseorang nggak ada komunikasi, nggak ada hubungan. Sebaliknya juga ketika kita membangun hubungan dengan seseorang, pasti kita mengenal dia. Jadi ini bukan mana yang dulu gitu ya, kenal Tuhan Yesus dulu baru membangun hubungan, atau buat hubungan dulu baru kenal gitu ya. Ini adalah terjadi secara bersamaan. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, mengalami kasih-Nya, mengalami karyanya, di saat itu juga kita membangun hubungan. Hanya bedanya apa? Kalau kita mengenal karya Kristus, itu sifatnya lebih permanen. Kalau kita kenal seseorang kan tidak pernah kita lupa loh. Bukan hanya kebaikannya, kejelekannya itu juga kita ingat loh. Kapan terakhir kita mengingat kebaikan seseorang? Atau sebaliknya, kapan terakhir kita mengingat kekurangan seseorang? Artinya pengenalan itu tidak pernah terlupakan. Buktinya apa? Ada orang yang sumpah sampai mati ya. Nah, kalau sampai mati ya sampai bergeledek. Sumpah
sampai mati aku nggak mau lihat mukanya lagi. Sumpah sampai mati aku tidak akan memaafkan dia. Padahal Tuhan Yesus itu mengampuni itu nggak bayar. Kita nggak dihutangi sama Tuhan. Kok mengampuni sesama itu kok kayaknya berat gitu ya. Karena apa? Karena tidak ada Kristus di dalam hidup. Orang nggak bisa mengampuni itu karena tidak ada Tuhan Yesus dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, kan kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Selalu apa? Ya sekarang kita kembali ke diri kita aja. Kalau kita membangun hubungan pribadi dengan seseorang, apa sih yang kita lakukan? Yang paling utama apa? Kita ketemu sama orang itu. Walaupun ketemunya tidak harus secara fisik. Sekarang zaman sudah canggih. Dulu kita membayar kok bisa ya orang telepon atau kabari gitu. Kita dulu membayangkan kan gitu kan di film-film itu kan. Nah sekarang jadi kenyataan. Bukan hanya dengan satu orang, bahkan dengan banyak orang kita sampai kalau mesum itu ya. Sampai kita bingung. Bukan bingung mengikuti acara, bingung baca terus ini boleh satu-satu ya dilarang kan. Sampai acaranya selesai. Bagaimana ada 300 orang mencari satu-satu. Saya pernah lakukan itu. Ini melu nggak ya? Ngikut nggak ya? Tapi ternyata nggak ketemu. Akhirnya saya WA. Nggak ada di. Dia memang nggak ikut kok. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus bertemu dengan dia. Nah demikian juga dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kita nggak pernah ketemu ya nggak ada hubungan kita. Kalau nggak ada hubungan ya kita nggak tumbuh. Kita ingin pengajaran yang memahami pengajaran firman Tuhan, nggak ketemu sama. Namanya juga kita baca firman Tuhan. Berarti kita harus ketemu Tuhan. Masa ya? Kalau kita ingin dengan suaranya seseorang, kan kita harus ketemu. Kalau kita nggak ketemu, ini namanya nggak ada hubungan. Apalagi namanya dia apa? Hubungan pribadi. Berarti apa? Tidak ada hubungan. Hanya saya dengan dulu kan lebih enak. Kalau sama orang banyak kan tidak enak. Melalui doa. Bapak Ibu kalau ditanya, kenapa Bapak Ibu datang beribadah ke gereja? Jawabnya, pada umumnya orang menjawab kalau ditanya, kenapa pergi ke gereja? Gak tahu. Ini kawan ke gereja gak tahu kenapa, gak punya alasan. Kenapa kita ke gereja? Hah? Soalnya aku wajib. Aku salah. Tapi itu jawab itu tidak salah. Jawab sama. Bukan ujian. Kenapa ke gereja? Nah, iyo ibadah. Ke gereja memang ibadah. Kenapa ibadah di gereja? Kebutuhan. Enggak. Kebutuhan. Untuk apa? Untuk bertumbuh. Untuk bertumbuh melalui persekutuan. Terus apa lagi?
rohani. Apa lagi? Kekuatan iman. Kekuatan iman. Yang ada hubungannya dengan persekutuan dan apa? Ketemu kancah. Bapak Ibu, indahnya persekutuan itu terjadi karena apa? Karena ada kerinduan kita ketemu dengan saudara seiman. Bayangkan kalau Bapak Ibu di rumah sendirian, itu bukan persekutuan. Ya mungkin kita katakan persekutuan, tapi ini persekutuan saya pribadi dengan itu. Tapi itu tidak cukup. Kita butuh ketemu dengan saudara seiman. Ya kapan? Ya ketika kita berkumpul bersama. Makanya berkumpul bersama, nikmati itu Bapak Ibu. Ya kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu, kita nggak bisa berangkat dari rumah. Pokoknya aku mau ketemu Tuhan. Terus sampai di rumah ditanya, terus ketemu Tuhan? Belum yang nyambung yang besok. Berawal. Ya. Bapak Ibu, jujur aja ketika kita beribadah, makanya dalam kitab Ibrani itu dikatakan apa? Jangan biasakan itu seperti orang yang tidak percaya. Kita butuh bersekutu itu karena apa? Kita butuh penguatan satu dengan yang lain. Makanya persekutuan itu kan berbagi. Mungkin apa yang saya punya, orang lain nggak punya. Apa yang saya tidak punya, orang lain punya. Sehingga kekurangan yang satu dicukupkan oleh yang lain. Makanya tidak ada yang berkelebihan, tidak ada yang kekurangan. Itu yang di dalam ditulis di surat Korintus. Makanya kalau kita mau membayangkan persekutuan yang indah itu di Semarang mula-mula itu, dan itu kerinduan semua gereja, supaya kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menopang. Di surat Galatia katakan apa? Hendaklah kamu saling bertolong-tolongan. Kata saling itu kan berarti timbal balik. Ya, jadi Bapak Ibu, hubungan itu terjadi karena ada pertemuan. Ketika kita bertemu Tuhan, ya saya tidak katakan Bapak Ibu ibadah nggak ketemu Tuhan ya. Jangan sampai nggak ketemu Tuhan. Dari mana kita tahu ketemu Tuhan? Ya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan ketemu. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kita ketemu Tuhan, Tuhan ngomong apa? Jangan bilang Tuhan nggak ngomong apa-apa ya. Firman Tuhan yang kita baca itu lah yang Tuhan katakan kepada kita. Dan hari ini Tuhan katakan kepada kita, tinggallah di dalam aku dan kamu, aku tinggal di dalam kamu. Ada janji Tuhan di ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kami berbagi akan melakukan. Woi, nak tenang. Ya, apa saja yang kamu minta, apa? Kamu akan itu apa saja yang kamu minta, maka kamu akan kalau tinggal di dalam aku.
Masalahnya ini, kadang orang hanya pegang ya kalimat terakhir. Apa saja yang kamu minta, maka kamu akan menerimanya. Jadi yang menerima itu siapa? Yang bisa minta apa saja siapa? Orang yang tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam. Makanya segala sesuatu itu harus dibenturkan dengan firman. Apa saya bisa minta apa saja? Bisa. Cuma sekarang benturkan dengan firman Tuhan. Sesuai enggak? Bapak Ibu, kalau kita minta untuk kita bisa menerima itu terserah kita atau terserah yang ngasih? Terlalu banyak orang Kristen ini memaksa maunya sendiri. Tuhan, aku minta ini pokoknya, apalagi sudah tambah pokoknya. Tuhan, aku sudah berdoa loh Tuhan, bahkan aku sudah puasa gitu. Kalau Tuhan itu anak remaja zaman sekarang ya, emangnya gue pikir ya. Kamu minta itu hanya untuk kamu hambur-hamburkan foya-foya. Yang lebih tahu, Tuhan itu tahu tujuan kita meminta itu apa. Ya kalau gitu, kalau Tuhan tahu ya saya nggak usah berdoa, ya tambah salah gitu. Kalau Tuhan sudah katakan mintalah, maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah, ya kan? Jadi 3 kata itu sebenarnya sudah jelas gimana kita itu berdoa ya. Ketok itu berarti kita harus punya etika, punya sopan santun sama Tuhan. Orang itu masuk rumah, ketok pintu, sebelum pintu dibuka, kan kita nggak nyelonong masuk. Tapi kadang-kadang nyelonong juga ya. Waktu keluar ini, doa sampai masuk ke dapur sana. Rasanya orang punya rumah keluar beli kerupuk. Wah, bahaya. Harus sopan sama Tuhan. Minta. Karena apa? Yang kita minta itu Bapak. Bapak yang paling jahat di dunia aja nggak kasih anaknya itu batu ketika anak itu minta roti, nggak kasih ular atau kalajengking kalau anak itu minta. Loh, Bapak di surga yang bagus, pasti dia kasih. Dan yang ketiga, cari. Gimana? Tuhan Yesus berfirman apa? Burung bibit Tuhan melihara. Makanannya gimana? Di sarangnya. Wah, burung itu harus terbang. Itulah makanya kita harus bekerja. Kita doakan supaya pekerjaan ini menghasilkan. Kita doakan supaya usaha ini menghasilkan. Tidak duduk diam terus kemudian tiba-tiba ada durian runtuh, sakit Bapak. Kita diam-diam tiba durian itu sakit. Kan lebih nikmat durian itu sudah jatuh terus kita pungut. Bukan kita menteng. Ya memang bahasanya gitu. Seperti mendapat durian runtuh dapat rezeki gitu ya. Tiba kepala saya ada rezeki itu nah. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, apa saja yang kamu minta diberikan kepada kamu. Nah, terakhir ayat 8,
Bapak Ibu yang baca sekarang. 2, 3. Lagi pengusahanya itu Tuhan. Berarti yang terkenal itu pengusahanya, bukan pohonnya, bukan ranting-rantingnya. Kalau pengusahanya hebat, tapi yang dipuji sama pengusaha itu siapa? Yang menghasilkan buah banyak itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita membangun pemahaman, pengajaran, kedewasaan karakter pekerjaan pelayanan itu melalui dasar ini. Mengenal dan mengalami karya Kristus, membangun hubungan pribadi dengan. Terus bagaimana saya mengetahuinya? Ini di bahasanya itu spiritual check up. Bapak Ibu kalau lagi nggak enak badan kan perlu check up. Saya kira labnya seperti ini ya. Apakah saya sedang terus berjuang memperjuangkan pertumbuhan kerohanian saya? Pertanyaan pertama, apakah saya memiliki dan memelihara kerinduan dan kehausan akan Tuhan? Keinginan untuk ketemu Tuhan. Tadi pagi nggak ketemu Tuhan? Belum ketemu, berarti ketemu di sini. Kedua, memiliki dan memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui ada banyak yang kita punya fasilitas ya, banyak buku renungan, terserah kita mau pakai yang mana menuntut kita. Daripada kita persekutuan baca Alkitab, Tuhan mau baca firman Tuhan tadi. Terus besok kan, wah nggak pas ini, lari. Karena buku penuntun itu memudahkan, nggak masalah. Untuk awal baca Alkitabnya, terus baca renungannya. Tapi lama-lama ya soal terus gitu ya. Sudah dibaca ulang-ulang. Mau kita dengerin orang aja kadang, apa? Gak jelas, tolong diulangi lagi. Masih gak jelas, ulangi lagi. Nah, sampai paham. Baca Alkitab aja dulu. Yang terakhir, memiliki dan memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui. Ya, saya yakin Bapak Ibu tidak pernah melewatkan satu doa. Nah, doa itu penting. Doa itu bukan hanya soal apa yang kita minta, tetapi kita sungguh-sungguh mengalami hubungan dengan melalui firman Tuhan ini. Dua hal tadi itu ya, mengenal pribadi dan mengalami Kristus, dan hubungan pribadi dengan Tuhan itu akan menjadi dasar kehidupan kita untuk kita bertumbuh. Tidak peduli seperti apa kita bertumbuh, kita semakin hari kita semakin memahami pengajaran yang benar, karakter kita diubahkan menjadi lebih baik, dan kita giat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami untuk kami boleh belajar memahami akan berkat Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami untuk kami boleh hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
percaya pada Allah, Bapa yang Maha Esa, Bapa yang bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, maka ada yang ketiga, kami pula ada yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari persilakan. Saudara-saudaraku yang kasih, kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti akan dimulai dari bagian timur, tengah, dan juga barat. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Satu bait kita selesaikan bersama. Nanti bait kedua baru Bapak Ibu akan memberikan persembahan. Kita akan memuji Tuhan, Gembala baik tersuling.
memajukan bangsa dan negara. Yang ketiga, pekabaran Injil dan juga jemaat setempat. Dan untuk itu kami persilakan untuk Ibu Suhartati menyampaikan pokok-pokok doa pada pagi hari. Shalom, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dengan kerajaan surga, kami sungguh mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan telah mengizinkan setiap kami untuk bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji juga memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebelumnya Engkau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan yang banyak kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah pada saat ini Tuhan mendengarkan setiap doa dan seruan dari setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucapkan syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan, karena dari hari ke hari Tuhan boleh menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Masalah demi masalah boleh kami hadapi bersama dengan Tuhan. Sehingga ya Bapa, pada saat ini kami boleh mengucap syukur pada Engkau. Tuhan selalu memberikan berkat di dalam kehidupan kami, memberikan penyertaan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada dan berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, Kau akan terus menguatkan setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami bersama-sama dengan saudara seiman kami bersatu hati untuk berdoa kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah yang boleh dilakukan pada hari ini dimanapun saja Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir di dalam setiap hati daripada anak-anak-Mu, sehingga melalui ibadah yang boleh dilakukan pada hari ini boleh menjadi kekuatan baru bagi iman daripada setiap anak-anak-Mu di dalam hidup Tuhan. Begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kami, sehingga kami biarlah boleh yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai, memampukan kami, memberikan kekuatan kepada setiap kami, sehingga Tuhan kami boleh terus berjalan di dalam jalan Tuhan, dan Tuhan yang menyertai kami dan menguatkan setiap kami. Bapa kami yang di surga, biarlah Kau juga akan memberkati ibadah yang boleh dilakukan. Kau memberkati seluruh hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan boleh meneguhkan iman daripada seluruh jemaat-Mu, boleh menjadi kekuatan baru di dalam mengikut Tuhan, di dalam mengiring Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa kami yang di surga, juga kami menyerahkan untuk ibadah yang telah dilakukan di gereja kami di tempat ini Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kami semua, menjadikan setiap kami anak-anak yang semakin dikuatkan oleh karena firman Tuhan yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa bersama untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, pada tahun yang akan datang akan diadakan pesta demokrasi. Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada seluruh warga Indonesia, sehingga biar kami semua boleh memilih calon-calon pemimpin dengan hikmat yang dari Tuhan, dan siapapun nanti akan terpilih menjadi pemimpin negara kami Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus memberkati, memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga para pemimpin kami boleh memimpin bangsa Indonesia dengan rasa takut akan Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga cita-cita bangsa dan negara kami Indonesia, masyarakat adil makmur, boleh tercapai. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami menyerahkan pimpinan dari atas sampai ke bawah. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat-Mu, sehingga roda pemerintahan
apa yang menjadi program-program pemerintahan boleh terjalankan dengan baik. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk pekabaran Injil yang boleh dilakukan di mana saja di muka bumi ini, melalui alat dan sarana apapun yang dipakai, media cetak, elektronik, ataupun hamba-hamba Tuhan yang terus boleh menyebarkan firman Tuhan dimanapun mereka ada. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan menghadapi apapun di sekitarnya yang mungkin menjadi halangan di dalam pekabaran Injil Tuhan. Biarlah Injil Tuhan boleh tersebar di muka bumi ini dan semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan karena pekabaran Injil ini Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di gereja kami Kalam Kudus Kesamben ini. Tuhan Engkau memberkati dari anak-anak yang masih balita. Tuhan memberkati pertumbuhan, Tuhan memberikan kesehatan sehingga anak-anak kami boleh tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang sehat, yang pintar, dan nantinya Tuhan semakin cinta kepada Tuhan. Juga kami menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang masih sekolah di SD, TK. Tuhan Engkau akan memberkati anak-anak kami ini ya Bapa. Kau berikan pertumbuhan yang baik kepada mereka, di dalam mereka mengenyam pendidikan, di dalam mereka bergaul dengan teman-temannya di sekolah. Tuhan Engkau pimpin, Engkau lindungi, Engkau berkati, sehingga anak-anak kami ini boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalannya kepada Tuhan boleh semakin baik. Juga Tuhan Yesus, untuk anak-anak kami yang remaja, pemuda di tempat ini, Tuhan Engkau akan selalu jaga dan lindungi anak-anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan akan selalu memimpin dan memberkati mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus, anak-anak kami boleh terus menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan bila Kau akan memberikan kelancaran di dalam studinya, di dalam pendidikannya, di SMA, SMP, ataupun juga yang sudah kuliah, Tuhan Yesus akan memberkati terus kepada mereka. Juga untuk setiap orang tua yang membiayai anak-anaknya, Tuhan Engkau akan memberkati, memampukan, memberikan kecukupan. Terima kasih ya Yesus. Juga kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang dewasa di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kecukupan dan memampukan setiap kami para orang tua untuk terus bisa membimbing dan mengarahkan anak-anak kami, keluarga kami untuk semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami menyerahkan untuk setiap pergumulan yang mungkin dialami oleh anak-anak-Mu, jemaat-Mu, para orang tua di tempat ini. Tuhan Engkau akan memberikan jalan terbaik, Engkau memberikan solusi yang terbaik buat setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Dan yang terakhir, biarlah Tuhan Yesus damai sejahtera boleh dirasakan oleh setiap keluarga di jemaat-Mu di Gereja Kalam Kudus Kesamben ini. Dan juga Yesus, kami berdoa untuk para orang tua kami, lansia yang semakin dirasakan, yang sudah semakin lemah di dalam kondisi fisiknya. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu, baik itu di Pagerbojo, Mbak Kariem, ataupun yang lainnya di Pagerbojo, yang Pak Jumadi, Pak Prawito, dan yang lainnya, dan juga yang ada di Sembung, di Tambak, di Karangsono, dan juga di Kesamben ini. Untuk para lansia, Tuhan Yesus, Tuhan Engkau akan memberkati pada setiap orang tua kami ini, sehingga bila mereka di masa tuanya, Tuhan selalu memberikan penghiburan di dalam kesehariannya, sehingga orang tua kami ini tidak merasakan kesepian, tetapi selalu sukacita karena Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Juga kami menyerahkan untuk keluarga Pak Dwi sebagai gembala dan juga sebagai pendeta di gereja kami. Dan Tuhan Yesus Engkau akan terus
menolong, memimpin, dan memberkati keluarga ini, sehingga keluarga ini boleh terus Tuhan pakai menjadi contoh bagi kami para jemaat di tempat ini, dan juga Tuhan terus menguatkan di dalam pelayanannya dan memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa untuk pada saat ini kami telah bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau akan memberkati setiap persembahan kami sehingga boleh menjadikan alat untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat gereja kami Karang Kudus Pesamen ini. Engkau berkati pengurus yang mengelola dari persembahan ini sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk kebaikan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk semua jemaat-Mu di tempat ini, di dalam bekerja, di dalam berupaya untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhan, Kau akan terus melimpahkan berkat-Mu ya dari surga, sehingga biarlah seluruh jemaat boleh merasakan berkat-berkat yang dari Tuhan, menjadikan pemenuhan kebutuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Tuhan terus bekerja dalam setiap hati dari jemaat-Mu, memberikan kasih sukacita bagi jemaat-Mu semua, sehingga setelah keluar dari tempat ini kami boleh menerima berkat sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih kepada surga. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami.
Tuhan supaya kita boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Pulanglah dengan sukacita, pergilah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih, Gusti Yesus memberkati.